Usap air matamu, beri senyuman yang telah lama dirindukan. Bila sakit di hati, sabarlah nanti terbiasa. Coba ingat bahagia yang pernah hadir tawa. Perjalananmu masih panjang, nikmatilah. Give applause. Halo guys, balik lagi ke Planet 5. Nah, pada kesempatan hari ini kita bukan pingin ngelakuin short story gitu, kalau nggak kayak games. Pada kesempatan hari ini kita cuman mau ngobrol-ngobrol santai nih sama topik yang pasti kalian juga pernah relate lah dari masa kecil bahkan sampai gede, yaitu cita-cita. Nah, tapi sebelum kita mulai podcastnya, kita kenalan dulu kali ya sama anggota-anggota kita. Mulai dari pertama, aku Ricardo Alvaro Raditya Pradipta, bisa dipanggil Ricardo atau Dido. Umur aku masih 15 tahun dan sekarang aku kelas 2 SMA. Profesi aku sebagai penyanyi. Lanjut ke Nando. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fernando Hani Putra. Aku biasanya dipanggil Fernando atau Nando. Umur aku sekarang masih 15 tahun. Dan aku masih di kelas 1 SMA. Dan untuk profesi aku adalah aktor sekaligus singer. Kamu udah ngeluarin single baru ya, judulnya Mimpi Kita. Bisa didengerin di mana tuh? Yes, untuk album aku bisa didengerin di Spotify atau di spot streaming manapun. Ya, terima kasih. Jangan lupa didengerin ya guys. Langsung aja dicek. Halo, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Bianca Murafilia. Teman-teman semua boleh panggil aku Bianca. Usia aku saat ini 15 tahun dan aku duduk di kelas 1 SMA. Dan untuk profesi aku sendiri, aku ini berfokus di bidang public speaking, yaitu menjadi seorang MC, host, presenter, dan juga aku menjadi seorang atlet dan sport di bidang hip hop untuk kota Bekasi. Lalu selain itu aku juga bermain di film, iklan, dan lain-lainnya. Begitu. Terima kasih. Bianca, Oh ya? kalau boleh tahu MC-nya biasanya opennya di mana ya? Di nasional apa internasional nih? Oh, sebenarnya aku do both ya. Aku sering juga di acara-acara Jabodetabek. Tapi untuk yang paling jauh sendiri, aku pernah menjadi seorang MC di Thailand untuk program ASEAN. Oh iya. Arigato, Sama, arigato. kalau nggak salah, aku ngeliat di IG kamu ada mau keluar film yang diperanin sama kamu ya? Betul banget Boleh dikasih tahu teman-teman. dikit dong. Jadi buat kalian semua nih yang suka banget film komedi, apalagi di sini tuh pemainnya lucu-lucu banget, yaitu judulnya Jadi Tuh Barang dari Comic Pictures, dan pemainnya juga pemain pelawak-pelawak yang udah mendunia gitu. Ya, mendunia. Namanya ada Diki Divi, Oki Rengga, lalu ada juga Stephen Wongso dan lain-lainnya. Dan aku di sini berperan sebagai adiknya Diki Divi. Jadi teman-teman semua jangan lupa buat tonton. Kita lanjut ke Felicia sekarang. Oke, hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Felicia Angelica, bisa dipanggil Cia. Aku sekarang berumur 13 tahun dan kesibukan aku sekarang, aku adalah seorang penyanyi. Aku juga seorang influencer dan sekarang aku lagi aktif di dunia entertainment. Oh iya, kalau nggak salah itu Cia pernah jadi juara 1 di FLS 2N ya? Betul, jadi waktu itu di tahun 2024 aku berkesempatan untuk menjadi juara 1 FLS 2N Solo Vokal tingkat SMP senasional. Wah, keren banget. Nyanyi dikit. Lagu apa nih ya? Sabar. Oke, aku mau nyanyiin lagu Fallen. Oh iya bener juga. Aku baru aja keluarin aku bukan baru sih, sebenarnya udah lama, cuman aku juga sekarang masih sibuk untuk promosiin single terbaru aku, judulnya itu Perjalanan Masih Panjang. Yeay. Oke, aku mau coba dengerin. Oke, aku mau coba nyanyiin sedikit ya. Oke. Usap air matamu, beri senyuman yang telah lama dirindukan. Bila sakit di hati,
sabarlah nanti terbiasa. Coba ingat bahagia yang pernah hadir bawa. Perjalananmu masih panjang, nikmatilah. Give applause. Keren banget. Oke, kita lanjut ke Jojo. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Jojo Gautama. And as for my profession, I think it's more towards entertainment and content creation. Right now I am in... Oh yeah, 9th grade, I'm sorry. I forgot I'm in 9th grade, 3 SMP. Thank you! Yeay. Jojo udah pernah ngeluarin single belum? Oh iya, aku sudah ngeluarin 3 single. Yang pertama, Gatot Kaca, Legend Tidak Pernah Menyerah. Yang kedua, Semangat Indonesia. Yang ketiga, Oh Mama. Oke. Jangan lupa didengerin ya guys. Oke, kita masuk ke segmen kedua atau pertanyaan pertama. Nah, ini buat kalian semua, pasti pas kalian masih kecil itu kalian punya cita-cita lah ya. Boleh diceritain nggak cita-cita kalian waktu masih kecil sama sekarang? Itu masih sama nggak? Coba kita mulai dari Bianca dulu. Oke, sebenarnya ini ceritanya gimana ya? Jadi waktu kecil dulu kan emang aku belum nemuin passion aku di bidang apa gitu kan. Jadi ya kayak anak-anak biasa, aku pengen jadi dokter, pengen jadi pengusaha, or maybe something like that. Terus seiring berjalannya waktu, aku mulai nemuin passion aku di mana, aku mulai tahu apa yang aku suka, dan akhirnya aku juga mulai tahu aku ingin jadi apa. Untuk aku sendiri, karena aku fokusnya di bidang public speaking dan aku juga ingin masa depan yang cerah, jadi aku memilih untuk menjadi seorang duta besar gitu. Doakan semoga cita-citaku terwujud. Amin. Terima kasih. Kita pasti ke siapa ya? Cap, cip, cup, yang mana yang dipilih? Oke, Jojo. Okay. So, this is a little bit of a weird one. Tapi dulu when I was around maybe 5 tahun, jadi kira-kira di TK, I actually wanted to be an astronaut. Okay. Wow. Because I wanted to go to outer space and I wanted to find out about aliens. And now I'm an entertainer, but in the future I would love to be a film director or film producer. Wey. Jojo nanti jadi film producer, jangan lupa aku artisnya. Bisa. Aminin aja. Amin. Okay. I'll pass it to Chia. Alright. Kalau aku, cita-cita aku dari dulu sama sekarang tuh kayaknya nggak ada bedanya ya. Karena emang dari dulu tuh aku emang passion aku di bernyanyi, dan mungkin karena support dari orang tua aku juga, dan mungkin karena emang bakat dari lahir gitu sih. Bercanda ya teman-teman ya, bercanda. Ya pokoknya emang aku suka bernyanyi dan I love everything about music, and I feel like half of my life I feel like I wanted to devote it to music. Karena kayak aku ngerasa semua hal yang aku lakuin itu pasti ada aja hubungannya sama musik gitu loh guys. Sama seni, sama musik. Udah terikat banget berarti. Iya ya? betul. Jadi aku ngerasa kayaknya emang aku kepengen jadi seorang penyanyi. Begitu. Oke, berarti sekarang kita kasih ke Nando. Terima kasih. Kalau untuk aku, jujur cita-cita pertama aku nih agak beda sih sama sekarang. Kayak Gimana tuh? kalau untuk pas aku masih kelas 1 SD sampai 1 SMP tuh aku sebenarnya pengen jadi chef yang bisa bikin orang-orang makanan, yang bisa membantu orang juga. Tapi ya karena aku juga bertemu sama teman-teman aku yang dari entertainment, aku jadi kayak tertarik sama kayak seni, terus acting, nyanyi, dan ya sekarang aku jadi lebih suka ke nyanyi sama acting. Tepuk tangan dong. Semoga tercapai ya Nando. Amin. Amin. Ya kan ini kita udah tahu nih cita-cita semuanya nih. Nando, aku, Cia, sama Jojo. Ini harusnya kenapa nggak kita tanya aja sekalian nih? Oke. Kasihan banget harusnya nih. Oke, kalau buat Dido dulu waktu kecil mau jadi apa? Terus sekarang udah gede mau jadi apa tuh? Oke. Sedikit cerita aja, dulu pas masih kecil aku tuh pingin jadi musisi. Jadi dulu aku main piano. Cuman karena lama-kelamaan aku ngerasa kayak sedikit bosen gitu, aku endingnya berhenti lah, bilang ke mamaku kalau aku nggak mau lagi.
Habis itu mamaku nanyain, kamu mau jadi apa? Habis itu aku jawab, aku mau jadi penyanyi. Nah, sampai sekarang aku masih disupport sama orang tua aku, jadi aku masih hidup di dunia musik atau bernyanyi ini. Oh, yeay. Kalau begitu harusnya Dido udah punya single nggak sih? Udah punya belum? Udah punya belum? Udah. Wes, coba. Single aku itu rilis di tahun lalu, yang tepatnya Agustus 2024. Judulnya Wearing My Crown, bisa didengerin di seluruh musik platform kesayangan kalian. Nah, buat kedepannya pasti bakal ada single-single terbaru lagi. Jangan lupa ditunggu. Oke, ini kan kita udah makin seru nih obrolannya. Kita udah tahu cita-cita kita masing-masing, yang dulunya dari apa, jadi sekarang jadi apa. Nah, sekarang kalian pernah gak sih kayak ngebayangin how to achieve your dream gitu? Kayak plan kalian gimana untuk kalian bisa dapet cita-cita yang kalian mau. Ada yang mau mulai duluan gak nih? Let's go. Let's start it. Sebenarnya untuk menjadi seorang duta besar itu agak sulit. Karena apa? Karena pertama kita harus terjun dulu ke dunia politik gitu. Tentunya kalau misalnya kita mau terjun ke dunia politik, kita harus punya background pendidikan yang bagus. Makanya untuk sekarang ini aku memang lagi juga fokus ke dunia pendidikan, apalagi aku juga mau memperdalami lagi public speaking aku, karena seperti yang kita tahu duta besar itu tugasnya seperti menjadi public relations gitu ya dengan antar negara lainnya. Makanya tentunya aku nih mau fokus di dunia pendidikan aku, mengembangkan ilmu-ilmu aku, memperluas jejaringan aku, dan juga untuk sekarang ini aku juga lagi fokus untuk volunteer untuk acara-acara seperti pemerintahan yang bekerja sama dengan kementerian dan lain-lainnya. Maka dari itu untuk sekarang prosesnya masih bertahap satu persatu. Aku juga lagi ngejar belajar TOEFL dan lain-lainnya agar aku nanti bisa mendapatkan LPDP di luar negeri dan lain-lainnya seperti itu, agar nanti aku bisa achieve my dream gitu. Keren banget, semoga tercapai mimpi. Amin, amin, amin. Untuk mencapai cita-citaku yang sekarang sih kayaknya aku masih banyak kurangnya sih. Kalau bisa aku jujur, aku mungkin masih perlu banyak peningkatan di skill acting aku atau nyanyi aku, karena untuk sekarang aku masih kurang banget. Dan mungkin buat mencapai itu semua aku harus lebih giat lagi latihan nyanyi sama actingnya. Dan ya, ini itu aja sih. Semangat Nando, pasti bisa lah. You can do it bro. Thanks. Mungkin untuk selanjutnya aku akan pilih Jojo. Jojo. Jauh. Coba Jojo ceritain dikit. Untuk mencapai mimpi-mimpi, the first word of advice that I have is to first of all just try. I see a lot of people, they have dreams, they have aspirations, but they never actually try. It's just dreams, they just leave it as dreams, but they never try to reach their dreams. Just try first, try it out and see if it works. If it doesn't, that's fine. However, you have to start by at least trying. So just try first. That's my word of aspirations. Yay! And I'm going to pass it. I'm going to pass it to Tia. Oke. Buat aku, menurut aku untuk mencapai sebuah mimpi yang besar itu pastinya harus bertahap ya. Dan menurut aku untuk memulai itu nggak apa-apa dari hal yang kecil. Yang penting tadi kayak yang Jojo bilang, we have to be brave to try something. Jadi kalau aku sekarang karena mimpi aku kepengen jadi penyanyi yang besar, kalau diizinkan aku juga mau berkarya di luar negeri, mungkin worldwide kalau diizinkan. Jadi untuk sekarang tahapan aku sih mungkin lebih fokus ke belajar cara teknik vokal tuh gimana, dan juga tampil di panggung gimana. Karena untuk menjadi seorang penyanyi itu yang dibutuhkan bukan hanya skill bernyanyi, ada juga yang dibutuhkan tuh namanya skill entertainment. Karena sebagai penyanyi itu kan juga masuk ke dalam dunia entertainment kan ya guys ya. Jadi aku lebih fokus ke situ sih. Dan pastinya aku juga mau kasih tahu ke teman-teman semua mungkin yang mau mulai start karir kalian, untuk start menggapai impian kalian. Jangan takut untuk berkarya dan mulai aja dari hal-hal yang kecil. Karena hal-hal yang kecil kalau semakin menumpuk sedikit demi sedikit pasti akan besar, dan pastinya kalian akan diberi kesempatan untuk mencapai impian kalian. Yes. Begitu.
sekarang coba aku mau nanya nih. Kan dari tadi kita dijawab juga nih kan. Sekarang kita lempar lagi pertanyaannya balik ke hostnya. Gimana nih host? Oke. Gimana nih? Jadi kalau menurut aku untuk nge-achieve dream aku tuh pingin jadi orang yang bisa hidup di dunia entertain. Jadi untuk mendapatkan cita-citaku ini, menurut aku harus lebih giat lagi dalam misalnya public speaking, untuk nyanyi itu sendiri, sama untuk memanage beberapa hobi aku. Karena beberapa orang itu agak kesulitan kalau mereka punya hobi yang banyak, tapi mereka nggak tahu mau milih mana yang harus diprioritasin. Dari situ aku perlu lebih memanage itu lagi dan fokusin apa yang perlu aku kejar duluan atau yang aku minatin. Itu aja sih. Kita langsung aja masuk ke segmen yang keempat, di mana ada nggak kalian yang pengen ngasih tips atau pesan buat Gen Z sekarang untuk mengejar mimpi-mimpi atau cita-citanya nih? Oke, aku duluan nih. Oke, tips aku buat teman-teman di luar sana, seperti yang tadi aku bilang juga, kalian jangan takut untuk mulai berkarya dan jangan takut gagal, guys. Karena kesuksesan itu nggak akan bisa kita capai tanpa gagal dulu. Jadi pasti ada tahapnya kita tuh bakal gagal ya kan? Kamu relate ya? Oke, jadi pastinya ada saat dimana kita akan merasa kayaknya it's impossible to reach my dream gitu. Tapi percaya deh guys, kalau kalian benar-benar passionnya, kalian ngerasa passion kalian di situ dan kalian love what you're doing now, just believe and just trust the process dan hasilnya akan indah pada waktunya. Nice. Next, Jojo. Okay, so tips so you could reach your dreams. Before, I already provided a couple of tips, which is to try. However, I'm going to say one word that will really, really help you: influence. Be careful of who you are influenced by, because if you have a negative influence and you're listening to bad people, then eventually you will follow that path. However, if you are being influenced by people who are living your dream, for example, I really like the singer Bruno Mars, and I always listen to Bruno Mars. I support him and I listen to his music. Eventually, I will believe that I can be as big as him, or I can be as successful as him. So be careful on who you're influenced by and make sure that it's positive. Thank you. Oke, keren banget. I am going to pass it to Bianca. Oke, for my tips, pertama aku mau kasih tahu dulu, problem Gen Z yang paling besar adalah insecure. Banyak banget anak-anak dan juga para generasi-generasi muda yang sulit sekali mencapai mimpi mereka dan juga mencari jati diri mereka karena mereka itu insecure sama diri mereka. Jadi buat teman-temanku semua, kalau semisalnya kalian tuh ngerasa I'm not that important, aku nggak sepenting itu, aku bukan siapa-siapa. Just believe me, soon you'll find out siapa diri kamu sebenarnya. Kamu akan mengetahui jati diri kamu. Kamu akan mengetahui potensi kamu di mana, sama seperti aku. Dari kecil aku nggak tahu potensiku apa, tapi seiring berjalannya waktu, pada akhirnya aku mengetahui aku cocoknya di dunia apa. Dan pasti teman-teman semua akan ada waktunya nanti kalian menemukan jati diri kalian. Jadi untuk tips dari aku, sama seperti Jojo juga ya, yang Jojo bilang, just try it, karena kalian gak akan tahu kalian ini cocok di mana kalau kalian gak nyoba gitu. Jadi buat teman-teman, just be yourself, be confident, try hard, dan juga jangan putus asa, terus mencoba supaya kalian bisa menemukan jati diri kalian. Thank you. Oke, untuk entah kenapa advice Bianca kok kena banget ya. Aduh. Oke, karena jujur aja aku pernah waktu itu sekali hampir nyerah di bagian acting sama singing gara-gara waktu itu pernah gak lolos audisi, dan aku pernah dikasih satu advice sama abang aku kalau jangan pernah menyerah dalam melakukan hal apapun, dan ya pokoknya jangan menyerah, selalu pede aja yang apa yang lakuin ya. Oke. Semangat Terus Nando, let's go. Ya, karena kita udah tahu nih apa tips-tips yang kita kasih dari para member Plan 5 ini, tapi apa dong yang tips mau dikasih oleh host kita hari ini?
Oke, kalau buat aku sendiri, hal yang penting untuk kalian mendapatkan cita-cita kalian tuh harus menunjukkan dulu apa yang kalian pingin dan komunikasi kepada orang-orang terdekat kalian. Karena dengan kalian mengkomunikasikannya dengan orang-orang terdekat kalian bisa dapat support system dari situ. Dan support system ini itu suatu hal yang paling penting untuk mengachieve dream yang kalian mau. Karena dengan support system kalian dapat dukungan dari emosional juga material juga. Dari situ kalian bisa lebih pede, atau ini berkaitan sama yang Bianca bilang tadi, supaya kalian itu nggak insecure. Kalian bisa nunjukin minimal kayak kalian bisa suka gambar, kalian tunjukin nih gambaranku kayak gini loh. Nanti kalian kalau sama lingkungan yang benar, kalian bisa dikasih advice dan kalian bisa jadi orang yang lebih baik lah dari dulunya. Itu aja sih. Oke, gak kerasa ya, udah kita berapa lama ini ngobrol tentang cita-cita kita. Intinya tuh pasti kita punya cita-cita yang unik dan kita punya passion dan bakatnya kita masing-masing. Dan kita perlu mulai dari sekarang untuk lebih aware apa yang kita mau cari untuk cita-cita kita itu sendiri. Yang penting kita harus tetap semangat, belajar dan berkembang. Setuju nggak? Setuju dong. So, jadi gimana guys? Menurut kalian nemuin nggak sih kayak halangan-halangan untuk nge-achieve dream kalian? Kalau kalian nggak keberatan bisa tulis di kolom komentar ya. Ntar kita bakal bacain dan kita bisa bantu untuk ngasih tips atau saran-saran dari pengalaman kita masing-masing. Oke, thank you so much buat teman-teman semua untuk yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa memberikan benefits yang banyak untuk kalian semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan nantikan episode-episode terbaru dari Planet 5. So, teman-teman semua, kita pamit. Sampai ketemu di konten seru berikutnya. 5, 4, 3, 2, 1, Planet 5 signing out. Bye-bye.